Terima kasih bagi yang telah menonton. Channel ini masih amatir dalam pengerjaannya, masih jauh dari kata bagus. Dikerjakan hanya seorang diri, hanya bermodal HP jadul. Di komentar saya harapkan kritik saran untuk membangun channel ini. Terima kasih. Kisah ini adalah awal cerita legenda tentang Dracula. Seorang pria yang hidup pada tahun 1442. Dia bernama Vlad. Dulunya dia adalah seorang budak yang terlatih untuk membunuh, menjadi monster pembantai. Setelah jasanya, dia dilepas oleh tuannya, atau raja dari kerajaan Turki, dan diberi tanah dan kekuasaan untuk memerintah. Vlad menikmati masa jayanya, kemakmuran kerajaan, dan mempunyai anak dan istri. Tapi hal ini tidak bertahan lama. Film ini berjudul Dracula Untold. Tiba-tiba, utusan Turki datang meminta upeti, berupa uang dan harus menyerahkan 1.000 anak laki-laki termasuk anaknya sendiri sebagai prajurit ketuanya, yaitu Raja Turki. The Sultan requires 1,000 boys to join his Janissary Corps. Karena masih di dalam kekuasaan Turki, akhirnya Vlad dengan berat hati mengiyakan syarat itu. Proses simbol penyerahan anak diawali anaknya sendiri. Mereka mengungkit masalah Vlad sebagai budak. Vlad hanyalah budak Turki. Mendengar itu darahnya pun mendidih. Lantas dia mencabut pedang, akhirnya pedang pun berbicara. Nasi sudah menjadi bubur. Vlad tahu seluruh keluarga dan kerajaannya akan binasa. Dia harus bertindak. Hanya ada satu solusi. Dia harus pergi ke atas bukit. Dia mendengar ada rumor. Di sana ada makhluk yang bisa membantai dalam kegelapan tanpa sisa. Hanya ini solusinya. Dengan susah payah, akhirnya Vlad sampai di bukit dan masuk ke dalam gua. Di sana Vlad berbicara dengan sosok tua itu. Dia ingin kekuatan untuk melindungi semua yang dia lindungi. Dia bersedia membayar dengan apapun, asal dia mendapat kekuatan itu. Kakek tua itu menguji niat Vlad. Seberapa besar keinginan Vlad? Dia mencekik Vlad. Lantas Vlad berkata, dia membutuhkan monster untuk mengalahkan monster. Sometimes what it needs is a monster. Kakek itu pun menerima niat Vlad. Dia memecahkan tengkorak sebagai wadah dan mengisi dengan darahnya. Syarat untuk mendapatkan 100 kekuatan pria, serta kelemahan, dia akan haus darah, serta logam perak yang bisa membunuh dirinya. Dan yang terakhir, pesan dari kakek itu, bila dalam 3 hari Vlad bisa menahan diri untuk tidak minum darah setetes pun, dia akan kembali normal. Let the games begin. Lantas, setelah semua peringatan dari kakek itu, Vlad langsung meminum darah itu. Vlad pun mati. Adegan pun berpindah. Kini Vlad hidup kembali. Vlad tersadar dari kematiannya. Tubuhnya ada di sungai. Dia merasakan ada yang berubah dengan dirinya. Tenaga 100 pria, kemampuan mata dan telinganya meningkat tajam. Ini luar biasa. Setelah semua itu, Vlad langsung pergi ke istananya. Di sana dia langsung membantai pasukan Turki. Bergerak seperti kelelawar, semua pasukan jatuh tak tersisa hanya dalam 1 malam saja.
Vlad memberikan berita, jangan tanya kejadian malam ini. Ask me what happened on this field tonight. Malam ini juga, kita harus berpindah ke bukit menuju benteng sebagai pertahanan terakhir. Pasti prajurit Turki akan datang kemari. Lantas mereka pun bergegas ke atas bukit. Raja Turki sekaligus saudara angkat Vlad marah melihat pasukannya disulat di tengah lapangan dan memburu Vlad yang membangkang atas perintahnya. Rasa lapar akan darah mulai dirasakan Vlad. Ini baru satu malam. Hal ini diketahui oleh seorang penduduk. Bahwa Vlad sudah bukan manusia lagi. Dia menawarkan darahnya untuk menjadi pelayannya. Vlad marah agar tidak mendekati dia lagi. Di pagi hari, istrinya melihat Vlad kesakitan. Dia bertanya, "Ada apa denganmu?" Vlad menjawab, "Aku bukan manusia lagi. Tetapi aku mempunyai kekuatan penghancur serta kelemahan perak dan sinar matahari." Setelah mengetahui hal ini, istrinya pun mengerti dan menangis. Vlad melakukan ini karena cintanya kepada keluarga dan kerajaan. Malam pun tiba. Atas perintah Vlad, seluruh rakyatnya bergerak ke atas bukit. Tiba-tiba pasukan Turki menyergap. Vlad yang sudah tahu akan hal ini, langsung menyerang pasukan Turki dan mencari anak istrinya yang akan dibunuh oleh Raja Turki. Ternyata Raja Turki ini selamat dan mencoba menyerang lagi. Dia sudah tahu kalau Vlad itu bukan manusia, dia adalah vampir. Setelah sampai di benteng, seorang pastor mendengar rumor kalau Vlad bertarung seperti monster. Dia melihat gelagat Vlad menjauhi sinar matahari. Ini adalah ciri-ciri dari vampir. Lantas dia menghunuskan pedang perak dan menebas penutup jendela. Vlad marah besar. "Kalian bisa hidup karena aku yang berkorban. Bukan pengecut seperti kalian." Hampir saja Vlad mengamuk, tapi Vlad masih sadar akan tujuan awal. Lantas dia pergi, mencoba menenangkan diri lagi. Vlad sekarang menggunakan kekuatannya dan mengendalikan ribuan kelelawar. Malam kedua pun datang. Pasukan Turki siap menyerang benteng Vlad. Pasukan Turki yang ada di depan mata Vlad langsung dilibas dengan serangan ribuan kelelawar, menggigit, menerbangkan sampai mengempaskannya ke udara. Dari jauh, Vlad melihat Raja Turki di tengah kekacauan pembantaian itu. Langsung menyerang Raja Turki. Tetapi setelah melihat dari dekat, ternyata dia bukan Raja Turki. Terdengar suara anak istrinya di atas benteng. Vlad tahu sudah dijebak. Raja Turki menyusup ke dalam benteng dan akan membunuh istri dan menculik anaknya. Vlad bergerak cepat menuju atas benteng, di mana dia melihat istrinya sudah berada di tepi benteng. Bersamaan itu matahari pun terbit, di mana sekarang istrinya terjatuh dan kekuatannya berkurang. Ini kekalahan Vlad terbesar. Dengan kemenangan mutlak, Raja Turki pun pergi dari medan pertempuran. Ini merubah Vlad. Rakyat dan istrinya sekarat. Di saat yang sangat kritis, istrinya meminta Vlad untuk meminum darahnya. Janjinya tak akan minum darah, hancur sudah. Kini dia meminum darah
dari istrinya sendiri. Kakek ini tahu bahwa Vlad telah melanggar janjinya, sehingga dia bebas dari kutukan yang selama ini dia derita. Akhirnya Vlad menggantikan dirinya sebagai vampir seutuhnya. Orang-orang yang sekarat di benteng, yang masih dendam dengan Turki, berikan darah Vlad. Mereka bergantian meminum darah Vlad, dari yang tua, yang muda, wanita, dan anak-anak. Di base camp, tempat peristirahatan raja dan anak buahnya, mereka melihat keanehan di atas langit. Langit di pagi hari berubah menjadi gelap. Kekuatan Vlad menghalangi sinar matahari ke bumi. He is coming. Pasukan Turki dibantai dengan pasukan vampir Vlad. Tak ada yang tersisa satupun. Amarah dan benci memicu pembantaian tanpa belas kasih ini. Mereka mengamuk seperti binatang buas. Darah dan darah semua yang mengalir. Di dalam Vlad mencari anaknya, yang ternyata menjadi tawanan Raja Turki. Raja Turki tahu kelemahan Vlad. Dia menyebarkan uang perak. Ini membuat Vlad merasa sakit. Raja ini tahu jika Vlad akan mati jika ditikam jantungnya dengan kayu. Duel pun terjadi. Pertarungan ini sangat susah untuk dimenangkan oleh Vlad. Ini sangatlah susah. Vlad sangat tidak diuntungkan dengan adanya perak di semua tempat. Tell me, how long can you bear it in here, huh? Long enough to strike your name from the history books. Pukulan dan pukulan diterima oleh Vlad. Hingga di saat Raja Turki mengambil sebilah kayu untuk menusuk dada Vlad, Vlad berusaha untuk melawan kembali. Di saat yang tidak berdaya ini, Vlad melakukan suatu trik yang sangat mustahil dilakukan. Dia menyerang balik. Dia merubah tubuhnya menjadi kelelawar dan menusuk Raja Turki. My name is Dracula. Vlad berteriak atas kemenangannya, membunuh Raja Turki ini. Setelah itu, Vlad dan anaknya pergi. Di luar dia melihat tak ada yang tersisa kecuali anak buahnya. Di luar anak buah Vlad berkeliaran, merayakan kemenangan mereka. Mereka lupa dengan tujuan mereka. Mereka ingin memakan semua manusia. Manusia musuh mereka sekarang. Salah satu anak buah Vlad mencoba membunuh anak Vlad. Vlad mengambil tombak dan menusuk ke dada anak buahnya. Who I am. Ini menjadi peringatan bagi mereka. Tak jauh dari kekacauan, muncullah pastur yang ingin menyelamatkan anak Vlad. Dia mengambil anak Vlad, supaya tidak menjadi mangsa para vampir tersebut. Vlad meyakinkan anaknya agar ikut dengan pastur tersebut, agar selamat. Vlad yang merasa ini sudah berakhir. Dengan kekuatannya, dia melepaskan awan hitam yang menutupi lembah. Sehingga, semua vampir di sana terbakar habis termasuk Vlad sendiri. Perlahan tapi pasti, sinar matahari pun terlihat di permukaan bumi. Satu persatu, tubuh para vampir ini terjilat oleh sinar matahari, terkelupas, terbakar, dan musnah tanpa bekas. Tetapi, setelah semuanya terbakar, muncul orang yang dulu menawarkan diri menjadi anak buah Vlad. Ingat dia adegan di awal? Dia memberikan darah di mayat Vlad. Tiba-tiba, zaman pun berubah di era modern.
Vlad akhirnya abadi hingga sekarang, dan dia bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengan istrinya yang dulu. Di sana dia mencoba untuk berkenalan dengan gadis itu. Tapi, apakah Vlad dapat menaklukkan hati gadis tersebut? Tak disangka, muncul Pak Tua yang dulu memberikan darah kepada Vlad. Let the games begin. Tamat, ending yang bikin sangat wow sekali.